Selain daripada kalau bagi-bagi itu semua orang juga bisa, Mas. Ya kalau hanya sekedar datang bagi kasih susu, kasih kaos, ya anak kecil juga bisa kalau kayak gitu. Yang saya tahu tadi kami barusan ngobrol dengan salah seorang pejabat, ada satu tugas penting yang berkaitan dengan itu pun tidak diberikan gitu. Itu kebetulan tadi kita ngobrol di DPR tadi. Jadi ya kalau dengan situasi seperti itu yang tadi yang Mas Lufti sampaikan gitu. Bagaimana kita berharap ini ke depan dengan menempatkan membuat posisi tidak ada pilihan lain gitu. Jadi anak-anak muda ini diajak untuk berpikir bahwa inilah pilihan ke depan kita gitu kan. Ya meskipun bicarain sama relawan. Nah itu yang dimaksudkan dengan oposisi biner tadi gitu. Jadi ya orang dikungkung di dalam cara berpikir ya hanya inilah pilihan suka atau tidak suka. Namanya berkutat di sana-sana aja Bang ya? Ya itu tadi dan itu ya pernah dilakukan juga sebelumnya ya dilakukan beberapa kali dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi ini pola yang berulang, makanya tadi dari awal kan saya katakan bahwa bagaimana kita menilai pemimpin itu dari idiosincrasy, dari perilaku dan apa yang diucapkan gitu. Dan ini terjadi di dalam beberapa seri di dalam. Tapi Anda optimistis dengan langkah Gibran? Kita tunggu terobosan gebrakan dalam 4 tahun ke depan? Sampai sekarang sih saya belum melihat apa-apa. Ya misalnya ada upaya untuk, ya saya pernah nanyakan ini di. Kayaknya Bang Andreas tidak follow IG-nya Gibran kayak ini. Ya kan ada kebijakan yang resmi kan sebagai, kan kalau IG sih kita semua ini punya IG, anak-anak ini lebih jago-jago soal Instagram. Kan biasanya semua kinerja diupload di sana Bang. Ya kan presiden itu, wakil presiden ini mereka kan pejabat resmi yang diberikan fasilitas oleh negara. Misalnya yang berkaitan dengan di awal itu artificial intelligence, bukan lapor Mas Wapres. Oh, lapor Mas Wapres. Saya tanya di dalam rapat resmi di Komisi 13 karena mitra kami itu adalah Seknek kan, karena ada bagian yang digunakan anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan lapor Mas Wapres. Ya sekarang tidak kedengaran lagi gitu. Dan apa yang sudah dilakukan dengan itu gitu. Nah ini kan contoh-contoh konkret yang berkaitan dengan apa yang kita maksudkan dengan kinerja tadi gitu. Sekarang apa sih sebenarnya yang real kita lihat di dalam penugasan dan apa yang sudah dilakukan gitu. Selain daripada kalau bagi-bagi itu semua orang juga bisa, Mas. Ya kalau hanya sekedar datang bagi kasih susu, kasih kaos, ya anak kecil juga bisa kalau kayak gitu. Tapi kan kalau seorang pejabat ya apalagi dalam posisi yang begitu tinggi dan diberikan fasilitas yang begitu hebat, tentu dia harus berbuat juga lebih daripada anak-anak muda ini gitu. Sementara sekarang kita dibuat satu itu tadi yang dibilang oposisi biner, yang kemudian anak-anak muda ini dipakai, oh ini karena muda gitu, makanya kita pilih dia gitu. Nah ini kan jadi menempatkan orang di dalam situasi tidak punya pilihan atau hanya ada di dalam putaran yang ada di situ. Atau karena pilihan lain belum bermunculan Bang? Ya pasti akan bermunculan. Jelang 2029 pasti akan banyak bermunculan. Ya pasti akan bermunculan. Saya nggak tahu berapa banyak, tapi pasti akan bermunculan. Bang Mardhani, makin kompetitif 2029, ada mungkin yang secara kemampuan bisa menyaingi sosok yang saat ini mungkin unggul. Ada satu klausul keputusan MK yang membatalkan presidensial threshold. Memang belum diformulasi menjadi norma di revisi undang-undang pemilu kita. Tetapi keputusan MK itu final dan mengikat bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ini mungkin tabu karena Pak Prabowo demikian luar biasa, tetapi menurut saya ini bisa menjadi jendela bagi siapapun yang kreatif untuk membangun branding bahwa playing field-nya itu terbuka. Siapa aja boleh kok. Bahwa ada fenomena KDM yang tiba-tiba ada Mas Gibran yang lagi coba usaha dengan segala cara. Kalau saya melihat siapapun yang menjadi wakil presiden, tidak cuma di zaman Prabowo, di zaman Pak Presiden manapun, dia ada pada posisi yang tidak mudah. Karena memang dalam konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden tidak punya tugas spesifik kecuali yang diberikan oleh presiden. Dan ketika ada cerita di zaman Pak SBY periode pertama, Pak JK sangat aktif, energik, ternyata
last minute tidak dijadikan kelanjutannya, padahal pertumbuhan ekonomi saat itu dalam banyak cerita bagus gitu loh.